Wah, Iya ada di Kota satu Seragen ya. sahabatnya Banyak banyak banget nih teman-teman yang nanyain. Oh iya nih ada pertanyaan juga nih tadi dari temennya Kakak Antonio waktu itu kuliah di mana nih, ada saya tanya dulu nih sekalian sambil jalan ya. Dan oh iya teman-teman nanti terakhir Kak Antonio bakal ngasih 3 pertanyaan loh buat kamu. Jadi bagi yang beruntung nanti bisa dapat gopay sebesar Rp25.000. Nah Kak Antonio monggo silakan dijawab dulu Kakak kuliah di mana. Ada yang nanya soalnya. ya siap. Aku sih kuliah, aku dulu kuliahnya di Curtin University. Itu dia Hmm, selama kurang lebih 3 tahun di Singapura. gitu. Kalau ambil Ambil jurusannya apa? jurusan ini nggak ke seni nih jurusan. Jurusan Jauh bisnis. dari seni ya? Iya jurusan bukan jurusannya jurusan bisnis. Marketing utama. Justru malah Ya. jurusan bisnis ya, menarik banget nih. Kak Antonio suka bisnis nih, Kak Antonio. Tertarik gitu dengan bidang bisnis. Kalau jujur kalau bisnis sekarang nih aku lagi tertariknya. Kalau sekarang kan aku lagi apa ya menjalankan bisnis juga sambil aku Mm-mm. syuting. Aku ada bisnis Mm-mm. kopi, terus nanti di Wow. hari Jumat aku buka juga bisnis nastar. Wah, selamat nih, selamat, 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 selamat. Mudah-mudahan sukses banget ya. Nah, Tapi kalau Mas, gitu Dar, Mas. berkaitan dengan bisnis nih ya, Kak Antonio. Nih biasanya nih apa namanya museum itu jauh nih dari bisnis nih Kak Antonio. Ya. Nah ya, ini ceritain dulu dong sedikit tentang museum keluarganya Kak Antonio nih dan gimana perasaan Kak Antonio sendiri sebenarnya dengan museum yang saat ini dikelola oleh keluarga. Oh iya, jadi ya bisa dibilang kan sebenarnya kalau saya berpikir ya museum itu tidak bisa dibisniskan ya. Jatuhnya kan museum itu di tempat kita menyimpan sejarah, bisa dibilang aset-aset bersejarah negara itu ada dan disimpan semuanya itu di museum gitu. Hanya mungkin karena jatuhnya sekarang itu perkembangan zaman juga, gimana caranya menurut aku biar museum ini nggak ketinggalan zaman dan tetap ada istilahnya daya tariknya ke orang-orang, terutama ke generasi muda gitu. Makanya menurut aku eh, Museum Blanco itu bisa dibilang kayak satu museum yang eh, bukan bisnis ya, tapi kayak apa ya tempat wisata jatuh tempat wisata enak untuk dikunjungi oleh anak muda juga keluarga juga gitu jadi kayak di mana museum itu bukannya hanya kita hanya isi tentang oh lukisan aja atau isi sejarah tapi kita isi hal-hal lain yang bisa membuat orang lebih happy lagi kayak contoh ada tempat tongkrongannya kita ada restorannya terus ada taman burungnya seperti itu jadi Iya lah betul. kita kombinasikan lah. Tapi kita tidak melupakan juga bahwa tujuan dari museum ini sebenarnya adalah untuk menjaga sejarah. Iya, saya sepakat dengan itu dan ketika waktu dulu kita juga tur berkunjung ke Museum Blanco gitu ya, bukan hanya sekedar mempreserve karya seni tetapi juga Nah, mempreserve alam yang ada di sekitarnya. Jadi keren banget ya konsepnya Pak di Museum Blanco sendiri. Nah, gimana nih ya. iya. Nah, Kak Antonio udah pernah pergi ke museum mana aja sih selama ini? Oke, tapi kalau aku jujur aja nih, kalau seumpama 1 tahun ini karena istilahnya setiap hari syuting dan waktunya agak susah 1 tahun ini aku benar-benar belum berkunjung ke museum lain selain Lagi museum aku pandemi ya. juga sih, Kak. Lagi Iya, pandemi juga ya, Kak ya. Lagi pandemi. tapi kalau aku sih sering masih ke museum-museum yang ada di Bali ya. Kayak Mm. Museum Neka, Museum Mm. Arma, Museum Rudana. Terus selain museum lukisan, aku juga ada museum seperti kayak Museum Batur, seperti itu. Iya. Mm. Mm. Dan Kalau ada kalau lagi museum jalan-jalan keluar, gimana kantor? kalau di Jakarta itu Mm. Museum Macan aku datengin karena waktu Wow. kan sempatnya hype banget kan di Iya, lagi Instagram rame banget. Mm. hype banget. Terus aku juga waktu itu sempat dengar kan ada yang namanya Museum Moja. Jadi Oh kayak aku ya, pengen Moja. tahu juga ngelakuin apa ya studi banding atau gimana gitu maksudnya Iya. apa sih yang bikin mereka ini sebenarnya bisa kayak ini Mm. dan di sosial Mm. media dan anak di kalangan anak-anak juga gitu. Mm. Karena aku lihat-lihat aku masuk ke dalam dan juga aku sempat diundang sama museum Moja untuk datang ke sana dan Mm. istilahnya apa ya mungkin story atau berapa video di sana.
Wih, keren banget. Nanti di-share ya Kak ya, foto-fotonya. Oh iya, Di-share ya. Yang datang ke musim Moja. gak. Lagi main sepatu roda nggak Kak? Lagi di sana? Waktu itu iya. Hmm. Aku ada. Hmm. Iya, lagi pakai sepatu roda ya. Biasanya dia ada berapa masa dia muter-muternya pakai sepatu roda. Nah, kalau museum-museum di luar negeri, Kakak pernah datang kemana aja nih Kak? Oh, ke Museum National of Singapore. Aku pernah ke Mm-mm. sana. Terus ada beberapa galeri eh, galeri lukisan juga di Singapura. Aku lupa tempat dan alamat di mana. Oh, Dempsey Hill ya? Dempsey Hill, kalau nggak salah Dempsey Oh Hill. iya. Dan Mm. juga apa namanya bisa dibilang ada salah satu lukisannya Granddaddy dan Papi ya di sana ya. Mm-mm. Jadi Oh. kita connection sama ownernya juga. Jadi kalau ke Singapura kita berapa kali sempetin untuk ke sana sih. Ya keren banget. Nanti kita share ya soal museum-museum di luar. Nah, Kakak dari banyak jenis museum nih kan, museum ada museum seni gitu kan, Ya. terus kemudian ada natural history misalnya gitu ya, atau museum yang benar-benar sangat sejarah misalnya gitu ya, atau museum kedokteran. Nah, dari jenis-jenis museum ini mana yang museum yang paling Kakak suka? Museum mana yang paling aku suka? Mm-mm. Eh Kalau menurut aku pribadi, aku sih suka gini. Aku kan jatuhnya dari generasi ya udah kena teknologi sedikit ya. Ya. Mm-mm. Jadi aku jujur aku suka museum seni lukis yang ada eh, campur tangannya dengan sedikit teknologi gitu. Mm. Jadi ada teknologinya. Let's say sekarang jujur aku sangat tertarik banget dengan hal-hal dan istilah seperti NFT. Kakak Oke. pernah tahu kan ya NFT. Dan Mm-mm. kebetulan di Bali sekarang itu ada galeri yang itu semua lukisan tapi lukisan NFT, semua lukisan digital. Aku belum Mm-mm. sempat datang ke sana. Aku sangat ingin datang ke sana, ingin melihat isinya apa. Dan juga aku terakhir dengar maaf itu Bali United. Dia Mm-mm. jadi kan di stadionnya Bali United itu stadion Mm-mm. bola. Di Ya. bawahnya itu punya beberapa bangunan gitu, tempat dijadikan tempat NFT juga. Di Bali United ada klub bola yang ada NFT-nya. Jadi mereka mensupport generasi muda untuk menunjukkan skillnya, bakat mereka melalui seni lukis digital NFT, yaitu mereka pamerkan di tempatnya Bali United. Tapi Mm-mm. karena masih berhubung sibuk di Jakarta, jadi belum sempat. Aku ada sangat tertarik sih sama yang hal-hal istilahnya kolaborasi antara dulu dan sekarang, dulu dan Mm-mm. teknologi. Mm-mm. Iya, iya, betul banget sih sebenarnya ya. Apa namanya, menarik itu kalau memang kita bisa membuat berbagai macam eksperimen dalam seni ya, dengan memanfaatkan teknologi sehingga anak muda menjadi lebih tertarik ya, Yes, melihat ke museum gitu ya. Dan memang di Indonesia belum banyak sih yang mencoba melakukan hal ini. Mungkin terkait juga hmm. budget dan sebagainya. Nah, nanti berkaitan berbicara dengan budget nih ya. Mungkin Kak Antonio Siap. nanti bisa share hal-hal atau ide-ide gitu ya bagaimana caranya agar museum ini bisa juga memarketkan situasinya, bukan berarti dia menjual barang-barangnya ya, tetapi Hmm. bagaimana cara dia membuat orang lain itu tertarik untuk hadir sehingga berapapun biaya yang dikeluarkan untuk datang ke museum orang jadi mau gitu, ceritanya Benar. seperti itu. Nah, mungkin nanti Kak Antonio boleh share ya soal seperti itu. Tapi sebelum share, Kak Antonio, mungkin nggak Ya. sih suatu hari nanti bikin film sendiri dan filmnya itu pakai museum sebagai setting atau tempat lokasi? Oh iya, itu sangat amat memungkinkan dan bahkan bisa dibilang itu salah satu tujuan aku dan cita-cita aku juga. Nah, mungkin istilahnya kalau kita ingin menjadi seseorang yang besar atau tinggi, kita semuanya berasal dari kita harus cobain dulu nih dari bawah seperti apa. Makanya aku mungkin sekarang aku masih muda, aku jadi pemain dulu, aku merasakan gimana acting atau gimana udah lebih beranjak dewasa atau lebih tua lagi, aku istilahnya menjadi produser di mana aku membuat sebuah film atau produksi, ya aku memanfaatkan tempat-tempat seni, salah satunya seperti museum sih. Jadi yang terakhir itu, aku kan ada kenalan
sama beberapa orang PH. Jadi yang aku coba lakukan adalah kalau mereka syuting di Bali, aku bisa bilang eh, aku kasih mereka tempat. Kalian nggak perlu istilahnya mengeluarkan biaya untuk menggunakan tempat seperti itu, apalagi kayak museum itu kan kita buka buat umum. Kalau kalian membutuhkan tempat untuk dijadikan set di mana let's say adegan romantis atau mereka adegan lagi jalan-jalan atau mereka lagi adegan santai-santai atau mau opening dari film atau ending dari filmnya, mereka bisa pakai museum sebagai salah satu tempatnya. Silakan, itu dia ya salah satu tujuan aku juga, biar museum itu image-nya nggak lepas dari istilahnya sesuatu yang horor, sesuatu yang bosen. Jadi film pun kalau mau adegan romantis juga romantis nggak harus di gedung-gedung tinggi gitu. Kayak mau adegan romantis juga nggak harus di restoran pegangan tangan. Kenapa nggak kita cari hal yang cari hal yang berbeda? Gitu. Kenapa nggak kita gunakan museum? Tapi yang aku biasa lihat dari dulu emang papa membuka umum ya. Kalau Museum Blanko itu biasa dijadiin untuk film, pernah ada syuting film ya. Terus beberapa judul FTV, dan bahkan waktu aku syuting FTV, sutradara FTV aku tersebut pernah cerita sama aku, hey Nio, saya pernah loh syuting di museum kamu waktu itu, dan syutingnya di museum kamu, saya lihat kamu tuh masih kecil banget pulang dari sekolah, bajunya dimasukin, celananya besaran kayak gitu, aku masih makan es krim katanya dulu. Wah, aku nggak inget deh. Wah, kalau dengar kata makan es krim, salah satu makan favorit Kanio es krim kali ya? Ya itu dulu, kalau sekarang sedang menjaga Oh, badan. enggak berani ya? Oh, iya iya benar-benar. Tapi kalau udah makan es krim mungkin nggak makan nasi, jadi kan sama aja Kanio. Jadi udah cukup kalorinya ya. Iya, Bahkan nih, di salah aku satu negara. lagi nyoba, Mm-mm, sorry kak, mm-mm, bahkan aku lagi nyoba nih, aku lagi coba, mm-mm, aku kan lagi main di sinetron juga, judulnya Buku Harian Seorang Istri. mm-mm, Aku lagi nanya mm-mm. ya, kan juga gitu, kayak kenapa kita nggak adain special episode suatu hari nanti ya, udah 1000 episode atau gimana, Mm-mm, special mm-mm, episode Buku Harian Seorang Istri goes to Bali, jalan-jalan ke Bali, di mana mm-mm, Dewa sama Nana, pemeran Dewa sama Nana, Koko Fajar atau mungkin Pasha sama istrinya Lula itu mm-mm. apa ya, sedang Berkunjung ke museum. datang ke museum, maksudnya nggak harus museum Blanko, museum Iya. apapun, yang penting itu bisa berkaitan dengan karya seni. Soalnya sebenarnya kan Bali itu awalnya itu kan dikenal dari seni, bukan karena pantainya saja gitu Mm-mm, loh. Jadi mm-mm. aku balikan itu mengingatkan juga bahwa Bali itu sebenarnya selain kaya dengan pantainya, kita kaya juga dengan seninya. Tarik mau seni lukis apapun itu dia sih. Iya, kalau gitu saya doakan nggak menuju episode ke 1000 ya. Mungkin episode dalam waktu dekat ini bisa syuting. Nggak harus ke Bali. Di Jakarta juga banyak museum yang Ya, bisa dipakai loh. Ya, siapa siapa tahu nanti bisa ya syuting di situ, menarik banget deh. Dan pastinya ada adegan-adegan yang tentu cocok ya untuk suasana romantis maupun suasana yang mungkin tegang juga bisa jadi sih, asal jangan dibikin horor terus ya. Karena kebanyakan kalau bikin film di museum rata-rata jatuhnya jadi film horor deh ya. gitu. Dan senang banget Kak sama salah satu ada beberapa teman aku pemain juga, sebelah kayak Angga Yunanda. Hmm, hmm, hmm. Dan Angga Yunanda, sahabat aku ini lagi sudah selesai proses syutingnya sih. Hmm, hmm, Tapi syuting tentang lukisan juga. hmm, hmm. Tahu nggak? Yang judulnya Mencuri Raden Saleh. Ah, iya keren tuh. Hmm, PH-nya Visinema. hmm, hmm. Itu banget sih sama sahabat aku Angga. Jadi emang ceritanya itu gimana sekelompok anak muda Hmm. berjenius dengan skillnya mereka yang berbeda-beda, mereka berusaha untuk mencari lukisan Raden Saleh yang paling legendaris ini, gitu Mm-mm, loh. Nah, mm-mm, jadi dengan adanya film seperti itu kan orang lihat lagi nih, oh Raden Saleh, apa sih itu? Kenapa sih kok bisa dijadiin film? Kenapa sih kok bisa? Kenapa sih kok
orang pengen banget nih mencuri hanya istilahnya ya hanya lukisan tuh apa sih spesialnya, jadi kan orang otomatis akan itu yang aku inginkan lagi dari uh, ini ya Mm-mm. untuk Iya, iya. manfaat. Iya, itu menarik banget ya ceritanya gitu ya. Benar-benar apa namanya, museum bisa hidup di hati anak muda melalui apa yang dikenal oleh anak muda kan sudah gitu ya, Nio ya. Betul Dan banget. mudah-mudahan teman-teman Nio yang hari ini hadir, aduh terima kasih banyak sekali lagi tolong disapa Kak Nio karena bolak-balik Iya aku lupa nih banyak, disapa tuh. halo semua. Ini pasti semua juga nonton harian seorang istri nih. Ini salah satunya tuh tadi saya lihat ada Gilang, Gilang juga tuh penggemar beratnya Kak Nio tuh selalu Wah, update, iya selalu update hari ini apa Pasha sedang ini, Pasha sedang itu, katanya gitu di grup nih. Mana tuh Gilang tadi? banyak bang, ampun, makasih. Tapi Iya. aku benar-benar kayak ya bilang lah pemain BHSI kan banyak ya, ada Mm-mm. sekitar tapi di antara 10 orang itu mungkin yang datang ke museum baru setengahnya. Jadi aku masih Wow. punya PR untuk mengajak setengahnya lagi. Entah aku culik atau entah aku ikat mereka, aku bawa mereka ke museum nih. Pokoknya ke Bali itu, ayolah kita jangan ke boleh kita aku nggak pernah larang untuk datang, Mm-mm. let's say beach club atau kita nyari pantai itu nggak apa-apa. Hanya kita Mm-mm. juga lupakan nggak dicari itu awalnya itu sebenarnya karena karya seninya juga. Mm-mm. Iya. Makanya aku berusaha nih meyakinkan teman-teman aku sendiri gitu, ayo dong ke museum dong, lihat nih museum keren itu, nggak bosan loh, kalian bisa having fun di museum. Bahkan salah satunya nih, kalau kakak tahu Haiko nggak kak? Mm-hmm. Ya Haiko salah satu pemain juga di buku harian Pemain. seorang istri Mm-mm. ya. Nah dia datang tuh waktu tahun baru ke Museum Blanko. Oh. Nah dia aja cerita sama aku, dia nggak expect sama sekali di bayangannya dia kalau museum itu ternyata se istilahnya sebagus ini. Ah. Aku tanya, emang menurut kamu museum itu gimana? Oh ya udah, kamu datang ngeliat-ngeliat, terus oh sejarahnya seperti ini, ya sudah pulang. Nah itu di bayangan dia. Nah makanya waktu aku datang sana, pas dia datang sana, aku sambut dia dengan burung dulu, terus di mana burungnya juga, kita kan ada namanya burung kakak tua Jelo namanya, Kakak. dia kayaknya Mm-mm. agak caper ya. Dia ada tamu, dia ngerti banget cara ngajak tamunya. Jadi ya si Haiko jadi seneng banget sama burungnya si Jello. Terus habis dari ketemu main sama burung, masuk dalam museum, kita juga ada beberapa lukisan yang ada jokesnya. Terus ya istilahnya terhibur sih di sana. Dia nggak ngerasa dia udah di museum itu sekitar 2 jaman. Wow. Iya, Nggak terasa ya. Heeh. Saking asiknya. Mm-mm. lagi ngasih. Iya. Nah, oke berarti artinya Kak Nio sudah mulai start nih ya menjalankan kegiatan sebagai duta museum nih Kak Nio. Yep, betul. Ya, aku ngucapin banyak terima kasih nih untuk itu. Dan memang sebagai duta museum nanti dari Indonesia Museum Award, memang kita nanti akan ada beberapa program sih Kak Nio. Dan Ya, program-program itu nanti kita akan sesuaikan dengan waktunya Kak Nio tentunya ya di antara ya, jadwal-jadwal syuting itu. Mungkin kita nanti akan ada kegiatan bersama anak-anak, anak-anak sekolah gitu ya. boleh banget. Kan saat ini sedang pandemik, mungkin kita ada beberapa kegiatannya lewat Zoom ya, tetapi nanti secara hybrid mungkin beberapa perwakilan bisa hadir dan seterusnya. Dan tentu saja nanti kegiatannya berkaitan dengan museum nih, Kak Nio gitu ya. Seperti mendongeng di museum, contohnya gini. Buat Dongeng ya. anak-anak. Gitu. Iya, dongeng di museum gitu ya. Terus kemudian Kak Nio juga meng-guide di museum gitu loh Ya, ceritanya. kebetulan Gitu nanti. Mm-mm. kebetulan emang aku dari kecil bisa Mm-mm. dibilang aku dididik sama papa itu apa ya, udah dilatih menjadi istilahnya ada skill untuk menjadi tour guide. Nah, ya keren tuh. Nanti yang dibawa bocil-bocil loh. Oh iya, kalau maksudnya gini, jadi kan kalau itu kan beragamnya ya, ada dari masih bocah, ada yang sampai dewasa. Jadi kan nggak mungkin kita pembawaannya ke anak kecil sama ke orang yang lebih dewasa pembawaan.
kan nggak mungkin. Jadi makanya tuh emang aku kebetulan dari umur berapa ya, dari SD lah, mungkin papa bilang kalau nggak ngapa-ngapain di rumah kenapa nggak jaga tamu aja kamu gitu. Dan aku emang orangnya seneng banget ketemu sama orang. Iya, aku lihat gitu deh. Makanya pas banget nih buat bantuin kita Wah, promosi ke museum. Nih ada temen yang juga udah nanya langsung nih, Ibu museumnya di mana? Udah langsung nanya. Ya, museumnya mungkin dalam waktu dekat akan di wilayah Jakarta dulu ya, tetapi nanti kita lihat dulu situasinya ya, karena kan sekarang lagi banyak yang lockdown gitu ya. Apa nanti kalau misalnya memang memungkinkan nanti kita bisa jalan bareng dengan Kak Nio ke Bogor misalnya gitu ya. Ada berapa museum yang memang sudah kita siapkan untuk beberapa kegiatan bersama Kak Nio nanti gitu. Pokoknya itu nanti pantengin terus di Instagramnya Komunitas Jelajah gitu ya supaya bisa lihat kegiatan-kegiatan kita bersama tapi Kak Nio. itu loh Kak, aku kan maksudnya selama ini kan aku apa ya, masih sekitar museum yang ada di Bali lah ya, yang baru aku kenal ya. Makanya aku berharap dengan belajar adanya kakak juga bisa jauh lebih senior daripada aku pengen banyak belajar juga, kayak kakak kasih aku masukan, let's say apa yang harus aku lakukan lebih, apa yang seharusnya aku lakukan ini sana, kayak tanya aku harus banyak belajar juga lah dari kakak. Soalnya kan sampai ini aku hanya belajarnya dari satu sosok, yaitu papaku sendiri itu. Iya, papanya Yes. Kak Antonio ini memang betul-betul seorang seniman nih. Dan teman-teman memang harus wajib hadir nih ke Museum Blanco di Bali loh, betul loh. Gitu lihat sendiri bagaimana bagusnya museum tersebut ya, bagaimana beliau mencoba mengekspresikan rasa seni itu dengan berbagai macam cara gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat bukan hanya dari sisi apa lukisannya gitu ya, tetapi ornamennya juga loh ya, kayak bingkainya, warnanya, dindingnya itu semua benar-benar dipikirin banget deh sama Pak Mario Blanco, papanya Antonio ya. Jadi harus ya main ke Bali kalau ada waktu teman-teman. Iya. Apa Nah nih kubut ya. Kak, iya betul ke Ubud. Ubud itu memang sebuah kota di Bali yang paling banyak berisi museum. Jadi teman-teman kalau datang ke Bali, datang ke Ubud itu full sama museum seni gitu ya. Anda boleh pilih mau jenis museum apa, apa gemar lukisan apa saja maksudnya gitu. Nah karena tiap-tiap museum itu punya apa keunikan koleksi ya, apa ada yang punya lukisannya Lemayers gitu misalnya, banyak gitu kan gitu misalnya. Ada juga yang punya koleksi museum apa seniman yang lain gitu, Pak Neke gitu ya contohnya, itu kan punya Ya. lukisan-lukisan yang berbeda. Dia juga pengoleksi keris misalnya gitu ya, jadi menarik menarik banget deh. Jadi teman-teman nanti datang ya ke sana ya ke Harus. Ubud gitu Oh, ya, khususnya ke Museum Blanco ya, di salah satu. mana ada Nio di sana. Siapa tahu kebetulan bisa ketemu Nio ya di sana ya Nio ya. Tapi jujur loh, bukannya gimana sih, kayak kakak aku cerita kan aku selalu update sama keluarga kan. Jadi kayak, oh, wah gila nih hari ini museum, aduh tamunya rame banget, terus semuanya pada nanyain mana katanya di sini ya Kak, ada ya katanya Kak Pasha ada di sini ya, mana Kak Pasha, aduh Kak Pasha di Jakarta dong. Kayaknya lebih sering dipanggil Pasha daripada Nio nih. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Aku juga apa, museum Blanco juga apa kan kalau lancar ya, kalau nggak dihalangi oleh pandemi ya, dan Maret kita ada kerjasama sama Fashion Jufau, itu Jakarta Urban Fashion Week. Jadi Wow. ya, jadi kayak Blanco kolaborasi sama Jakarta Fashion Art Urban Week ini, ya untuk apa namanya, kita membantu UMKM. Jadi nanti kita mengadakan kayak fashion show, itu tempatnya di museum tapi semua itu disupport mostly oleh Jakarta Fashion. Tapi diadakannya di museum itu. Semoga so far sih lancar ya. Yang terakhir takutnya ini pandemi ini mulai naik, kita lagi nunggu perintah dari pemerintah kan. Boleh nggak kita bangun apa membuka acara dengan mengundang sebanyak berapa orang atau jumlahnya berapa di batas, kita kan nggak tahu ya apa, makanya kita berharap biar lancar juga. Soalnya kan apa namanya,
seni kan juga fashion, baju, karya itu kan bisa dibilang juga karya seni. Jadi kita mensupport mereka semua untuk berkembang. Blanco Fashion Art Gala. Apa? Oh, Fashion. So far sih yang tahu itu namanya Blanco Fashion Art Gala. Kita adain di bulan Maret. Oh, di bulan Maret. Wah, mudah-mudahan kita bisa join nih ya, Kak Antonio ya. Yes. Oh iya, Dikabar-kabarin kita ya. pasti. Hmm. Kita undang Kak. Dalam rangka internasional. Ini kalau Oh, iya. berkaitan dengan UMKM, Dari gimana, Kak? acaranya itu Dalam rangka dalam pas juga di Women's Day. Jadi mensupport perempuan wanita yang berkarir di yang berkarir, entrepreneur, dan juga istilahnya wanita ya biar nggak kena itu sih. Berarti banyak misinya ya di dalam acara ini nih ya, bukan hanya sekedar fashion atau kemudian mengangkat UMKM sendiri gitu ya. Nah, UMKM-nya nih apakah dari seluruh Indonesia atau khusus untuk dari Bali ya? untuk Bali. Kalau UMKM-nya kita masih rencananya Bali sampai kemarin meeting sampai sekitar untuk Bali aja. Oh, untuk Bali aja, ya. Wah, menarik nih. Catat kawan-kawan ya, di bulan Maret akan ada acara gede nih di Museum Blanco gitu ya. Jadi harus ikutin ya. Itu acaranya berarti gabung ya, Kak? Hybrid ya? Maksudnya daring dan luring ya, Kak? Atau gimana? Acaranya sendiri. Maaf. Mana? Apakah acaranya hybrid gitu, gabungan antara daring dan luring? Hadir juga di tempat atau online bisa? Kalau yang kita sampai saat ini, yang terakhir kali kita bahas sih masih harus datang ke lokasinya sih. Oh, Masih belum online. Oke, jadi nggak online ya. Jadi berharap bisa hadir secara tatap muka langsung di situ gitu ya, Kak ya. Nah, kita juga ada mengadakan charity juga gitu. Oke. Jadi kita donasi ya, Kak. Ya, dari Litograf ya. litograf atau foto by Pak Mario. Biar nanti yang dilang itu litograf atau lukisannya dari Papa. Oh, iya, keren banget dong itu. Berarti itu paket komplit ya. Jangan lupa Kak Antonio, nanti kami juga diingatkan dan kalau bisa dilibatkan juga boleh. Bantu promo ya. Aja bantu langsung loh. Dan tetap museumnya langsung deh kita ikutin juga di dalam kegiatan ini ya. Jadi seru banget. Berharap biar kita doa sama-sama biar istilahnya kan sekarang lagi ya lagi bagus lah ya tentang COVID. Saya berharap semoga cepat selesai biar seperti itu. Dan juga untuk diri aku sendiri aku berharap semoga dapat libur, kalau bisa aku ada datang gitu loh. Iya benar juga. Iya, makanya nih berkaitan juga jadwalnya Kak Antonio yang amat sangat padat gitu. Nanti kami juga harus koordinasi lagi ya lebih lanjut ya untuk mengatur beberapa program yang memang akan kita jalankan di sepanjang tahun ini gitu ya Kak Antonio. Bersama tadi bocil-bocil tadi. Bersama bocil-bocil tadi ngobrolin soal museum gitu ya. Dan mungkin akan dengan prokes yang sangat ketat ya Kak Antonio karena situasinya itu tadi ya. Dan kita berharap juga jangan sampai acara kita nanti malah membuat klaster baru gitu ceritanya gitu. Tapi kami sudah siapkan beberapa rencana sih untuk kakak bersama adik-adik nanti gitu ya. Nah Kak Antonio, selain syuting Kak Antonio tuh suka apa lagi sih hobinya? Wah, selain syuting ya? Udah dijawab tuh. Mungkin hampir kalau udah syuting pasti seharian waktuku habis ya. Cuma kan pasti di antara syuting tuh ada sela-sela waktu kosong. Jadi aku selalu belajar hal-hal baru sih. Mungkin ke bisnis, lebih ke bisnis. Yang so far paling akhir banget nih aku tertarik itu adalah tentang NFT ini. Jujur. Ya tadi ya. Aku udah ada banget NFT itu apa, konsepnya seperti apa, bisa diapakan, itu semua. Aku sendiri belum pernah nih istilahnya ngelukis. Bayangin kita ngelukis yang biasanya di kertas atau di kanvas, sekarang kita ngelukis digital di iPad gitu. Jadi kan pasti cara tekniknya beda, di aplikasinya gimana kita mau campur warnanya, gradasi warnanya juga caranya berbeda. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau ada waktu
kosong, pengen coba bikin karya seni tapi lewat digital itu gimana sih gitu. Aku juga masih Heeh. Iya, ini menarik juga ya, membuat saya juga jadi kepikiran bisa nih kita bikin sebuah program yang sebenarnya berkaitan dengan ini gitu ya. Nanti dengan mengajak beberapa narasumber yang memang sudah terbiasa membuat apa lukisan. Karena beberapa teman saya juga ikut serta nih dalam proyek itu ya. Maka mereka Karena membuat pameran kemarin di Sanur ya, kalau nggak salah di Sanur proyek pelukis melalui digital itu ini. yang galerinya itu di mana tuh ya? Di Nusa Dua ya, Kak? Yang di Oh iya, Bali betul, Nusa Dua. isinya itu NFT semua gitu. Mm-mm. Ya, lukisan digital semua. Itu baru banget di Bali. Makanya belum ada waktu nih buat kesan. Pengen masa belajar gitu, pengen olah lagi gitu. Mudah-mudahan dapat waktu ya kak ya. Pastinya semoga dapat waktu ya. Dan tentunya saya akan mendukung lah apapun yang Kak Nio pinginkan ya supaya lebih apa namanya lebih up lagi lah keartisannya dan kepiawaiannya dalam hal seni gitu. Terima kasih. Nah Kak Nio, Ya, kalau berkaitan dengan apa namanya tadi dengan sekolah tadi ya, bisnis dan sebagainya. Nah, menurut Kak Nio, bisnis apa sih sebenarnya yang bisa kita aplikasikan ke museum sehingga museum itu menjadi lebih bisa bergerak. Jadi sebenarnya kami semua setuju sih ya. Artinya gini, museum itu kan memang butuh operasional ya untuk mereka dapat terus bergerak gitu ya. Karena mereka kan butuh bayar listrik, bayar karyawan dan sebagainya. Jadi tentu, terutama untuk museum swasta ya, tentu mereka harus membuat sebuah terobosan agar mereka dapat survive terus gitu. Belum lagi ngurus koleksi-koleksinya yang luar biasa itu ya Kak Nio. ya. Nah kalau Dan dari sisi ya, bisnis gitu ya, kira-kira apa ya ide bagus, apa ya ide yang menarik gitu ya yang bisa kita nanti yang menurut Kak Nio dulu deh yang bisa ya. diterapkan di museum gitu sehingga mereka nanti bisa menghasilkan pendapatan yang ya yang lumayan lah buat mereka di museum. Dan bagi Iya, teman-teman yang mau tanya boleh taruh di sini ya. Boleh taruh di kolom chat. Silakan. kalau menurut aku ya, sebenarnya museum itu kalau kalau pemikiran aku let's say lah aku jadikan contoh di museum aku dulu nih, Museum Blanko nih. Yang aku kenal, bagiku ini tuh seperti puzzle, Kak. Seperti puzzle. Jadi Kakak tahu kan puzzle, ada satu kotak besar yang terisi itu baru beberapa. Tapi gimana caranya kita bisa melengkapi dan menjadikan semua ini gabung jadi satu gitu loh dalam puzzle. Masih ada yang kosong atau gimana. Nah, menurut aku Museum Blanko sekarang itu masih seperti puzzle di mana masih banyak yang kita bisa tambahkan. Kita bisa tambahkan sesuatu itu entah itu dari segi bisnisnya atau apa biar tujuannya itu adalah untuk melengkapi museumnya, untuk mensupport dan menyokong museumnya agar museum ini bisa selalu berdiri. Jadi istilahnya bukan kita melupakan museumnya, tapi gimana caranya biar orang ini bisa selalu ingat dengan museumnya dengan cara kita menambahkan istilahnya bumbu-bumbu di pikirannya gitu biar orang-orang selalu tertuju sama museumnya. Jadi kalau menurut aku sendiri sih kalau bisnis bangun bisnis yang bisa mensupport museum. Salah satunya karena aku jatuhnya di Bali ya Kak ya. Mungkin let's say restoran gitu atau tempat nongkrong. Soalnya kan istilahnya orang datang ke museum, selain datang ke museum kalau mereka sudah capek melihat dan mendengarkan semua sejarah tersebut, mereka kan istilahnya aduh haus nih. Atau enggak aduh udah jam 1 nih. Aduh udah mulai lapar. Kayaknya harus recharge tenaga lagi nih. Nah, mungkin bisa dibilang restoran. Nah, tapi kita bangun restoran pun jangan bangun restoran yang asal, maksudnya kayak oh ya udah tempat makan, kita makan, jangan gitu. Kita juga harus memberikan sesuatu di restorannya. Dan karena mungkin setelah mereka capek jalan atau berkeliling, mereka bisa duduk santai, dikasih makanan atau minuman yang segar, plus dengan ya, seperti itu. Nah, atau enggak selain restoran kita bisa apa ya, let's say villa. Villa itu bagiku masih satu konsep dengan museum. Bahkan villa itu kita bangun villa
atau istilahnya homestay gitu ya, itu tidak memakan hidupnya gitu. Jadi istilahnya kalau orang ke Ubud atau tamu-tamu yang ada di villa, kita bisa langsung ajak. Jadi museum ini selalu kita bangun bisnis yang selalu berhubungan dan bisa dan tidak membunuh atau mengkanibalisme museumnya. Itu sih. Itu terutama. Iya, aku setuju banget deh. Ini ide yang menarik banget ya, Kak Nio. Mudah-mudahan beberapa teman nanti bisa, beberapa teman museum gitu ya, bisa mencoba melakukan ini gitu ya, mencoba membuat sebuah resto yang menarik gitu ya. Jangan resto yang abal-abal ya, Kak Nio ya. Ya. Iya, dan Itu tempat bagaimana, Kak? aku mau tambahin juga. Mungkin kalau istilahnya kita mau mensupport museum gitu biar bisnis apa yang bisa dibangun dan masih berhubungan dengan museum, mungkin merchandise. Iya. Guys, maksudnya gini, mungkin tujuan utamanya istilahnya, oh ya kamu kan jualan, tetap aja kamu dapat duit. Emang salah satunya tujuan utama kita itu biar apa sih orang-orang yang orang-orang bisa dapatkan setelah mereka istilahnya keluar dari museum. Jadi kan mereka keluar dari museum, mereka beli baju. Let's say ada baju Museum Blanko lah, kita kasih contoh. Baju Blanko, terus mereka dari Jakarta, mereka pulang ke Jakarta, ya mereka pakai baju itu. Jadi mereka bisa selalu ingat, oh ini kenang-kenangan aku waktu aku ke Museum Blanko. Dan sekaligus juga buat bonusnya promosi gitu. Kita bikin merchandise mungkin selain baju atau kalau dari Blankonya sendiri kita ada namanya art card. Kalau dari Blanko ada card dan itu udah difoto jadi kecil seperti ini, terus ada bingkainya pakai karton, plus ada tangannya papa dan ada nama dari orang yang pesan art card-nya. Jadi kan mereka bisa bingkai, mereka bisa taruh di rumah, atau mereka bisa jadikan oleh-oleh untuk orang yang mereka sayang. Nah, ya aku setuju banget nih. Karena memang souvenir museum itu merupakan salah satu benda yang saat ini belum diolah dengan baik lah ya oleh museum ya, Kak Antonio ya. Jadi biasanya kalau kita ke museum tuh selalu dapat gantungan kunci yang biasa-biasa banget gitu ya. Tetapi belum yang seni gitu ya, yang cita rasa seninya tuh tinggi gitu ya, sehingga kita jadi seneng gitu ya. Kayak kalau pergi ke museum di luar kan kita bisa beli dompet yang lucu, yang ada gambar lukisan yang ada di situ, kadang-kadang gitu ya. Alat tulis yang lucu banget gitu ya. Bahkan saya dulu pernah beli pensil, tapi itu pensilnya ternyata daur ulang gitu, jadi itu menarik banget gitu ya. Dan di pensil daur ulang kan sekarang Kak, sebenarnya bukan sekarang sih, udah dari awal-awal aku berkarir di dunia kalau dibilang sombong nggak sombong ya, hanya gini, kalau aku kan juga tujuannya di dunia kan museum aku membawa nama keluarga aku, terutama nama granddaddy gitu kan, biar selalu diingat. Jadi gini, aku punya fanbase namanya Teman Nio. Jadi Teman Nio itu ya, jadi kayak ada Teman Nio Jakarta, Teman Nio Palembang, Teman Nio Bali, Teman Nio manapun di seluruh Indonesia. Nah, yang aku lakukan dari dulu adalah kalau mereka mau menjadi membernya Teman Nio, jadi member Teman Nio, ada database-nya semua. Mereka datang ke Bali, mereka masuk ke Museum Blanko dan mereka kan kartu nih, saya member Teman Nio. Mereka masuk secara gratis, Kak. Wah, yes. Keren banget. Nanti kita bikin ya duta museum. Member duta museum. Itu yang paling berjalan sih so far yang masih dari Bali ya, Kak ya. Teman Nio. Jadi mereka ke Museum Blanko, mereka kayak kasih ke staff yang bagian tiketing. Jadi tinggal tunjuk ini saya Teman Nio, membernya Teman Nio. Oh, silakan. Mereka foto, mereka nongkrong di sana. Kayak gitu sih. Iya, keren banget ya. Betul. Saya sendiri, komunitas jelajah sendiri juga ini ya. Follow juga tuh Teman Nio. Oh iya? Ya ampun. Oh tuh ada. Nah, ini ada nih dari Bogor. Salah satunya Kak, dia Kawitri itu sering banget tuh ke museum. Selalu Wah, halo teman kita nih. Itu pintar nulis. Seneng banget ya. Wah, ini ada teman Purwakarta juga nih lagi hadir nih di sini. Ada yang Bali tadi, Bogor gitu ya. Aduh, terima kasih banget ya yang udah join hari ini. Mudah-mudahan
berkunjung ke museum menjadi habit ya, Kak Nio ya. Iya. Untuk teman Nio dimanapun berada. Ya, oke. Kak Nio, tadi ada pertanyaan nih, apakah Ya, di Museum Blanco itu ada taman bacaan? taman Kita baca. ada library. Kita ada library-nya. Oh, ada library-nya tuh Ya. teman-teman. Uh, Isinya apa aja tuh Kak Nio, library-nya? Wah, kalau buku-buku Granddaddy itu kayak koleksi buku-bukunya Granddaddy dulu ya. Granddaddy kan hobinya membaca. Nih, tapi Mm-mm. sayangnya salahnya gini nih. Hobi Mm-mm. Granddaddy dia membaca nih nggak turun ke aku nih. Aku lebih hobinya mendengarkan sama menonton dan berbicara. Oh, iya. Milenial Ya, banget ya pokoknya. iya, salah satunya itu. Nggak ada Mm-mm. bukunya tentang sejarah Granddaddy, terus buku-bukunya Granddaddy yang dulu gitu. Bahkan kita di museum itu kita mau menyediakan nih. Kita sebenarnya sekarang sudah ada, cuma kita ingin membangun lagi tempat istilahnya kayak mini. Jadi kemarin, oh iya, about yang kemarin juga. Jadi kemarin produsernya filmnya Granddaddy yang dulu Api Cinta Don Antonio Blanco, Jadi Bali Forever. itu mereka menayangkan ulang seluruh filmnya itu di tiket.com, filmnya Granddaddy. Jadi sejarahnya Blanco gimana? Karena filmnya itu kan dapat penghargaan salah satu film terbaik ya, FFI. Dapat penghargaan FFI, jadi mereka upload ulang di tiket.com. Nah, kita akhirnya dapat kontekan lagi sama produser filmnya tersebut. Jadi Simon Harry namanya? Ya, Simon Harry. Harry Simon, sorry. Namanya Harry Simon. Kita rencananya ingin meminta seluruh filmnya. Jadi selama ini yang kita dapetin kan hanya beberapa potongan film. Jadi kita pengen minta seluruh filmnya yang full video, full version. Kita taruh di museum dan kita sediakan mini teater. Jadi buat tamu yang ya selain mereka lihat museum juga, mungkin mereka masih mau di museum tapi mau lebih nyantai, mereka bisa ke mini teater. Iya, keren banget nih. Nanti kalau kita berarti udah bisa akses juga secara ini ya Kak ya. Apa maksudnya secara bebas ya untuk nonton film tadi Bisa, itu? bisa Kak. Sudah bisa ya? Bisa. Ada 2 waktu kalau sekarang tiket.com. Jam 5 sore sama jam 8 malam. Bisa diakses. Ya, Boleh nanti ya dikirimin ya Kak ya jadwal. Februari. Oke, nanti dikirimin jadwalnya ya Kak ya. Nanti aku di Komunitas Jelajah juga akan kami bantu share Ya. gitu ya supaya juga banyak yang lebih kenal lagi di siapa itu Ya. Pak Blanco. Iya. Hey Antonio, ini aku sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain ya, tapi waktunya sudah tinggal 15 menit lagi. Jadi saya mau manfaatkan benar. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa udah hampir 1 jam ngobrol. Iya. Udah mulai di warning sama Instagram. Kak Antonio, boleh dong sekarang kita diberikan pertanyaan, 3 pertanyaan untuk para teman-teman di sini ya. Pertanyaannya satu-satu dulu ya Kak Antonio ya. Yeah. Dan bagi teman yang mau menjawab yang bisa menjawab dengan benar dan baik gitu ya, akan mendapatkan GoPay sebesar Rp25.000. Caranya gampang ya, nanti teman-teman tulis jawabannya di kolom komen ini dan kemudian screenshot acara kita, DM di Komunitas Jelajah agar nanti bendahara Komunitas Jelajah dapat menghubungi teman-teman ya. Oke, Kak Antonio, 3 pertanyaan dari Kak Antonio. 3 pertanyaan silakan, ya? Kak. Satu-satu ya Kak. Yang pertama, ini sekitar yang tadi aku bahas kan? Iya. Oke. Yang pertama, sebutin salah satu pemain buku harian seorang istri yang tadi aku sebut, yang datang ke Blanco Museum, terus mereka awalnya bilang museum itu membosankan, tapi setelah dia datang, dia langsung sangat tertarik untuk datang. Langsung terinspirasi dia ya, dan ternyata hampir 2 jam lebih dia menghabiskan waktu di museum. Ayo, silakan dituliskan namanya di bawah sini. Di bawah sini, di kolom komen ya. Dan bagi yang menjawab secara cepat dan benar akan mendapatkan hadiah 25.000 GoPay. Siapa ya? Iya, 25.000 GoPay. Lumayan banget. Buat nambahin itu pulsa. Iya. Nah, siapa nih? Siapa ya? Sebentar. Siapa ya tadi ya? Sebentar. Saya urut dulu. Karena hanya boleh 1 orang nih yang menjawab. Sebentar. Saya lihat dulu Kak Antoni. Ani, ini yang pertama kali nyebut siapa yang tadi ya?
takut kelewat saya. Ani Mus 97. Heiko van der Vecken. Apakah benar, Kak? Iya, betul. Benar ya? Oke. Nah, 25.000 GoPay pertama jatuh kepada Ani Moods 97. Kak Ani, tolong screenshot ya acara kita, kemudian DM di komunitas Jelajah, tinggalkan nomor telepon agar bendahara kami dapat menghubungi Ani ya. Terima kasih, selamat. Oke. Pertanyaan yang kedua, udah selesai ya pertanyaan yang pertama. Udah masih banyak yang jawab Haiko banyak. Oke. Pertanyaan yang kedua, Kak Antonio. sudah pertanyaan pertama sudah dijawab ya, guys? Sudah dapat, iya, oleh Kak Ani. Oke, Ani nggak boleh ikut lagi ya, Ani ya. Sekarang boleh yang lain boleh ikut. Silakan, Kak Antonio. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan umum aja. Mungkin bisa disebutkan bisa disebutkan 5 deh. Sebutkan 5 yang ada di Bali deh. Wah, oke. Sebutkan, ayo. Bali dulu. Karena kan ini pasti kalau orang nggak tahu pasti minimal sejuta kan. Museum di Bali. Ayo, siapa? Ayo sebutin teman-teman. Silakan. Halo Nio, kayaknya belum ada yang jawab nih. 5, ayo 5 sebutkan teman-teman. Oh, sama Hana. Ini nanyanya malah jawabnya yang lain. Oh, malah tanya, soalnya apa, Kak? Oh, soalnya apa? Oke. sebutkan 5 museum yang ada di Bali. Oke. Oke, udah dijelaskan lagi ya sama Kak Antoni ya. Sebutkan 5 museum yang ada di Bali. Ayo, teman-teman. Nanti kalau ada yang bisa jawab 3 aja, boleh deh. 3 deh. Kalau ada yang jawab 3 aja. Ayo, Museum kayaknya bukan Balanko namanya, salah. Salah banget, sebutkan 5 museum. Oh, oke. Kak Antonio udah membantu menuliskannya. Ayo silakan sebutkan 5 museum. Kak Nio orang mana? Enggak. Betul. Suaranya hilang. Enggak kok, suaranya enggak hilang. Ayo silakan sebutkan 5 museum yang ada di Bali, teman-teman. Salah satu sebutin nama museumnya Kak Antonio Blanco dulu. Museum Geopark, Museum Blanco baru 2. Baru 2, lagi 1. Purnami kurang. Kapur. Museum Blanco baru 1. Museum Blanco baru 1. 5 ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa dapat 3 aja museum, teman-teman bisa mendapatkan 25.000 dari GoPay. Museum Semarjaya, Museum Bajra Sandi, Museum Bung Karno. Kayaknya salah deh. Oke. Yang itu yang kedua tuh bener tuh. Tapi yang ini salah. Sebentar, 1, 2. Oke, saya lihat urut dulu dari atas ya. Museum Bajra Sandi, Museum Bung Karno, Museum Subak, kayakku betul. Museum Blanco. Oh, ini ada yang 3 nih, bener nih. Bener. Sebentar, The Mayors. No, bukan The Mayors. The Mayors itu nama koleksinya. Tapi nggak ada khusus mengenai itu. Belishell Museum Gunung Batu, no, bukan. Museum Blanco, Museum Subak. Blanco puri lukisan. Nah, iya nih, ini nih ada yang bener. Ini It's Wulan. It's Wulan. It's Wulan. Asia juga tuh. Oke, It's Wulan yang dapat ya, It's Wulan. Selamat teman It's Wulan. Museum Ogogo, Museum Puri. Oke, Museum Puri lukisan ya, maksudnya Museum Bali, kemudian Blanco. Ya betul, ada Museum Bali ya, Museum Provinsi Bali. Oke, selamat ya It's Wulan. Silakan di screenshot acara ini, DM di komunitas Jelajah dan tinggalkan nomor telepon supaya bendahara kami bisa menghubungi Anda ya. Oke, soal ketiga Kak Antonio. Ini soal terakhir ya teman-teman, dengarkan baik-baik. Soal ketiga dari Kakak deh. Sekali deh, nggak apa-apa. Serius nih dari saya. Padahal harusnya dari Kak Antonio nih buat happy. Oke. Kalau gitu. Kalau Bu Nino, sutradara yang pernah syuting di Museum Blanco nih. Oh iya. Iya. Halo, terima kasih banyak sudah memanfaatkan museum. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya. Banyak museum cantik di Indonesia loh Kak, yang bisa Kakak gunakan untuk syuting gitu ya. Dengan berbagai macam koleksinya.
Oke, pertanyaan dari saya sederhana aja deh kalau gitu. Teman-teman semua yang pernah pergi ke museum Blanco Renaissance gitu ya, coba tolong sebutkan satu pelukis yang lukisannya dipajang di Museum Blanco Renaissance. Oke, ini kalau nggak bisa jawab keterlaluan. Karena namanya saya sebut-sebut. Kita Iya, karena oh namanya iya, bolak-balik disebut-sebut. Oke, ayo sebutkan oh nama. tuh langsung tuh. Langsung ada. Ya, pakai nama lengkapnya ya. Betul Wah nih. tuh dijawab tuh. Don Antonio Blanco. Siapa tadi yang jawab? Wah, Don Antonio Blanco. Tadi siapa yang jawab ya? Mana ya? Mana ya? Sebentar. Tadi mana ya yang jawab Don Antonio Blanco? ya kalau nggak salah tadi nama. Ada tadi yang paling depan jawab Don Antonio Blanco. Sebentar. Oh, ini dia. Sebentar. Jalannya cepat sekali. Sebentar. Ya. Nggak sebenarnya tiga. Antonio Blanco, kedua Mario Blanco, tiga Antonio Blanco belum lulus sertifikasi dari Mario Blanco lukisannya. Jadi nggak bisa dibilang pelukis dulu Jadi ya. belum dianggap jadi lukisan. Belum dianggap. Iya. Nanti Oke. deh aku pakai lukisan aku ya. Kalau perlu nanti kita bikin acara melukis bersama. Salah satunya yang melalui berkunjung ke museum seni gitu. Jadi nanti kantornya memang harus tutor nih, ngasih tutorial untuk adik-adik kecil kita ya mengenai seni. Iya, Kak Antonio, sebelum kita pisah, tolong dong buat statement gitu ya yang menyemangati kita semua agar kita nanti suka datang ke museum, dan untuk semua fans Kak Antonio dan fans di komunitas Jelajah. Silakan Kak Antonio. Oh, aduh, statement aku ya intinya aku berharap kita sebagai generasi muda kan harus jaga, preserve dan juga melestarikan sejarah-sejarah yang terutama, maksudnya kita nggak boleh nyangkut sama masa lalu, tapi kita juga bukan berarti kita melupakan masa lalu gitu. Ya seperti masa lalu yang maksudnya ya masa lalu Pak Bali bisa terkenal, kenapa di daerah sini bisa 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 disebut ada namanya gitu. Itu kan semua pasti ada alasan. Jadi makanya semua itu kalian bisa dapatkan kalau kalian itu berkunjung ke museum. Jadi museum itu bukannya tempat yang serem, tempat yang membosankan, tapi malah tempat yang wajib untuk kalian kunjungi. Iya, oke. Aduh, terima kasih banyak. Kunjung ke Iya, oke. Aku juga setuju soal itu. Iya, oke. Teman-teman minta maaf ya, waktunya sudah habis. Jadi kita harus sudah siar perkumpulan kita hari ini dengan Kak Antonio, dan kita tunggu ya nanti ya acara-acara Kak Antonio berikutnya bersama kami di Komunitas Jelajah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf lahir batin kalau dalam interaksi hari ini ada hal yang nggak pas gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua menjadi lebih baik lagi. Kak Antonio, kalau di museum tuh kalau mau say goodbye, biasanya kita akan bilang salam museum, kemudian langsung bilang gini, museum di hatiku gitu ya, tangannya sambil
Salam Nah, jadi kita museum. say goodbye sama teman-teman sambil bilang aku bilang salam museum gitu ya. Nanti Kak Antonio bilang museum di hatiku gitu ya. Oke, siap. Oke. Baiklah Bareng-bareng. teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Salam museum. Ah, museum di hatiku. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Salam sehat semuanya.